kita kembali ke akar persoalannya yang menjadi penyebab dari semua kekacauan ini, baik di Selat Hormuz, terus kemudian efeknya kemana-mana, harga minyak mentah dunia naik, kemudian BBM di berbagai negara juga naik, BBM maupun harga gas, itu penyebabnya adalah agresi yang dilakukan oleh Amerika dan Israel pada 28 Februari. Jadi kalau ditanya penyebab utama, siapa yang salah? Ya agresi Amerika dengan Israel ke Iran. Agresi Amerika dengan Israel ke Iran pada 28 Februari. Oh, kaum intelektual sekalian, wah gila. Luar biasa pengamat abal-abal di Konoha. Ya, kita harus mengapresiasi. Ya, luar biasa kedunguan pengamat abal-abal di Konoha. Seperti Faisal Assegaf. Faisal Assegaf mengatakan bahwa semua ini salah Amerika, salah Israel. Ya, pokoknya yang salah itu Amerika, ya salah itu Israel. Dia tidak pernah menyalahkan Iran. Selalu yang disalahkan itu Israel. Selalu yang disalahkan itu Amerika. Ini pengamat botol, ya. Pengamat yang sangat-sangat bodoh sekali. Kenapa pengamat seperti ini diundang di televisi? Padahal ya nyisir rambut juga nggak becus gitu ya. Saya nggak ada urusan dengan masalah pribadi dengan Faisal Assegaf ini ya. Tapi kalau saya perhatikan dia itu pengamat yang sangat-sangat berpihak pada agama tertentu. Anehnya, walaupun Faisal Assegaf ini jarang sisiran, ya jarang mandi mungkin ya, dugaannya seperti itu ya, jarang mandi, tapi dia tetap diundang gitu ya. Banyak fansnya gitu ya, banyak juga yang ngebelain gitu ya, walaupun, aduh kacau deh ya. Kenapa sih ngundang seperti ini? Emang nggak ada yang lain gitu ya, yang lebih capable gitu ya kan, yang punya ilmu pengetahuan gitu ya. Kenapa harus ngundang seperti ini? Apakah karena view-nya gede gitu? Kayaknya iya. Media-media di Konoha itu kan mengundang pengamat yang view-nya gede gitu ya. Bodoh amat mau ditonton atau enggak, bodoh amat. Jadi guys ya, kita tidak boleh mengatakan bahwa yang salah itu Amerika, ya semua salah Amerika, ya semua salah Israel, nggak boleh seperti itu. Kita harus benar-benar netral ya. Semuanya kita harus bongkar. Ya seperti yang dia barusan yang mulai menyerang itu Amerika. Ya kan Amerika menyerang karena apa? Karena ada permasalahan sebelumnya gitu, ya kan? Ada faktornya gitu. Amerika mengembargo Iran itu karena apa? Karena orang Amerika disandra oleh orang Iran. Kemudian apalagi? Ada banyak masalah. Ada percobaan pembunuhan terhadap uh, Presiden Amerika, Presiden Israel juga gitu. Ya, jadi ada banyak faktor ya, ada bukti-bukti kuat gitu. Jadi gini guys, ya kita itu nggak boleh hanya melihat dari satu sudut pandang, harus dari berbagai sudut pandang. Kalau hanya melihat dari satu sudut pandang itu artinya kita bodoh, tolol ya. Dari sudut pandang yang lain dong ya. Jangan hanya dari satu sudut pandang. Ya, otak kita akan beku kalau hanya dari satu sudut pandang ya. Saya melihat ya Faisal Assegaf ini bicara itu nggak pakai data, ya kan? Nggak pakai data. Semua salah Amerika, semua salah Israel. Padahal dalam hal ini ya, menurut data dari Reuters ya, lagi-lagi kita bicara by data. Menurut data dari Reuters, Iran juga salah. Artinya gini, ya saya tidak membela Amerika di sini. Kalau lu mau korek-korek kesalahan Amerika, korek juga kesalahan Iran. Ya korek juga kesalahan Hizbullah, kesalahan Hamas. Semuanya dikorek. Kesalahan Gaza, kesalahan Palestina. Semuanya dikorek. Ya jangan hanya mengorek-ngorek kesalahan satu pihak aja. Jadi ya di Konoha itu banyak orang yang tidak jujur ya, tidak mengakui bahwa ya harus berpihak gitu ya. Semuanya berpihak. Pengamat di Konoha itu atau pengamat abal-abal di Konoha itu berpihak. Kesel banget gue kalau mendengarkan pernyataan daripada pengamat abal-abal. Harusnya sebelum memberikan pernyataan harus disclaimer dulu ya. Ya Iran punya salah, Israel punya salah, ya Amerika juga punya salah. Semuanya punya salah. Nggak boleh berpihak. Oh ini yang salah. Oh ini yang paling bermasalah. Nggak boleh seperti itu. Ya, Iran juga melakukan kejahatan kok. Melakukan percobaan pembunuhan terhadap Presiden Israel. Ada datanya tuh ya. Detik News. Cek di Google. Saya nggak bohong guys. Ya, makanya kita harus rajin baca. Ada datanya tuh. Mereka sama-sama melakukan percobaan pembunuhan kok. Tapi permasalahannya Iran gagal. Ya, yang berhasil itu Israel. Ketika Iran gagal, kita tidak pernah mengatakan Iran itu pembunuh. Enggak kan?
Ketika mereka diserang balik, kita mengatakan yang jahat itu Amerika, kan nggak fair itu. Ya ini ya ada bias seagama, seiman. Walaupun Iran itu nggak menganggap kita itu seiman, kita tuh nggak diajak guys ya. Kita tuh nggak masuk circle mereka. Bahkan ya Iran itu lebih dekat dengan China daripada Konoha. Karena China itu lebih bisa diandalkan gitu ya. Konoha nggak bisa diandalkan. Apa sih yang diandalkan dari Konoha? Coba apa coba? Selain IQ 78, nggak ada apa coba yang diandalkan. Aduh, korupsi yang ada ya diandalkan. Kenapa saya ngomong seperti ini? Ini mungkin agak kasar. Ya perlu kita berubah gitu ya. Kita tidak akan bisa jadi negara maju kalau hanya mengutuk Amerika, mengutuk Israel. Nggak bisa. Nggak bisa ya. Kita nggak boleh seperti itu. Ya harus introspeksi diri. Kenapa kita nggak maju? Ya kenapa? Ya karena kesalahan kita sendiri. Introspeksi diri. Oh kita yang salah. Oh yang salah ini ya. Jangan sedikit-sedikit yang salah Amerika, yang salah Iran ya. Nggak boleh seperti itu. Saya tidak menyalahkan Iran sih. Tapi pada faktanya, pada datanya seperti itu kok. Iran itu tidak patut dibela. Karena apa? Karena pemerintahnya itu paling korup ya, salah satu paling korup di dunia. Jadi bagaimana mungkin kita membela koruptor coba? Kalau itu paling doyan membela koruptor. Ya, saya nggak tahu apakah karena Konoha juga koruptor gitu, ya kan? Kita tuh membela maling guys. Jadi Faisal Assegaf ini seperti membela maling gitu. Ya maling membela maling gitu. Warga Konoha kan banyak maling juga kan. Ya maling kutang gitu ya. Kalau kita negara paling jujur di dunia itu ya harus masuk 10 besar ya minimal. Kita kan nggak masuk ya. Justru negara yang paling jujur di dunia ini, yang paling bersih dari korupsi itu adalah negara-negara Skandinavia, negara-negara Norwegia, Finlandia, dan sebagainya. Ya, jadi itu pada faktanya guys. Ya, itu prestasi yang paling membagongkan. Itu artinya ada yang salah dengan cara kita berpikir, ya, cara kita berkelakuan. Ya. Ya, jadi ada yang salah guys. Ya, harus introspeksi diri. Menurut kalian gimana? Coba tulis komentar ya. Saya tidak akan berpihak di Anda yang menyimpulkan. Kemudian Faisal Assegaf ini juga sering ngomong nggak pakai data, nggak salah-salahan gitu ya, ngarang gitu ya. Ya, jadi Faisal Assegaf ini diundang kayaknya cuma ngata-ngatain Amerika gitu, ngata-ngatain Israel ya, selesai pulang. Gak ada selain itu. Dia nggak punya data, dia nggak baca data yang ilmiah, dia ngambil data itu paling yang berpihak pada seagama gitu ya, seiman. Ya, jadi saya tuh lebih percaya sama orang yang tidak beragama. Mohon maaf ya, saya tidak ngajak yang untuk tidak beragama. Tapi kalau ada pengamat yang tidak beragama itu saya lebih percaya karena dia nggak ada kepentingan untuk memilih gitu ya. Sorry, bukan memilih, nggak ada kepentingan untuk berpihak maksudnya. Ya itu kalau saya perhatikan ya. Kemudian selain itu ya, kalau saya perhatikan ternyata ya kalau saya perhatikan itu warga Konoha itu saking bodohnya mereka tidak bisa membedakan mana fakta, mana bohong-bohongan. Jadi kalau banyak yang likes ya, kalau berpihak sama mereka, mereka anggap itu kebenaran. Padahal itu bukan kebenaran. Kebenaran itu pahit guys. Kebenaran itu saking pahitnya ditutupin gitu. Ya walaupun kebenaran itu pahit ya harus diungkap daripada kita nyimpan dendam terus ya, dendam kusumat gitu ya, ya kan. Saya tidak akan berpihak di video ini, Anda yang menyimpulkan ya. Silakan simpulkan sendiri ya. Kemudian ya selain itu, apakah kita akan nonton video daripada Faisal Assegaf ini? Ya cukup di skip aja, gak usah ditonton ya. Kenapa? Karena nanti akan diundang terus gitu kan. TV kan melihat apakah dia diundang atau tidak, terutama penonton TV ya. Jangan ditonton ya orang-orang seperti ini. Ngaco. Wah, gila, luar biasa. Akhirnya buku kedua dan ketiga gua rilis juga. Buku kedua gua ini judulnya Budi Tanpa Pekerti. Dari judulnya sudah menarik. Dan kisah daripada buku ini sangat-sangat dilematis sekali. Di mana karakter dalam buku ini bercerita, ada dua pilihan yang sangat sulit. Yang pertama, ketika seorang tokoh dalam buku ini tidak bawa-bawa agama saat kampanye, maka dia bisa dipastikan kalah. Tapi ketika bawa-bawa agama dalam kampanye, ketika dia bawa-bawa kalimat insya Allah, maka
dia bisa dipastikan menang. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau Anda di posisi karakter dalam buku ini, mana yang Anda pilih? Ini temanya sangat cocok dengan tema channel ini, bahas tentang agama. Kemudian tidak hanya ini juga menarik guys ya, Tanah Luka. Dari judulnya juga udah kelihatan ya, ini cerita penuh dengan luka. Di mana kisah dalam buku ini ada seorang kiai yang sangat-sangat dilematis. Dia bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1.000 anak yatim. Jadi kalau Anda di posisi buku ini, mana yang Anda pilih? Nah, yang menarik dari kedua buku ini adalah menggunakan sudut pandang sastra Nobel. Kapan lagi ya kan baca buku yang setara dengan buku Nobel. Wow, luar biasa. Silahkan di check out sekarang juga. Kalau nggak di check out juga nggak apa-apa. Karena saya nulis buku itu bukan nyari duit sebenarnya. Ya, karena saya pengen berkontribusi terhadap kemajuan bangsa kita. Itu tujuan saya nulis buku ya. Jangan lupa, link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Jadi endingnya apa ya? Saya penasaran ini. Saya jadi penasaran ini isinya apa. Beli juga beli. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Oke guys ya, sekian video ini. Saya tidak akan berpihak pada siapapun ya. Saya kaum intelektual. Salam, saya bukan fans Segaf.